Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nopel Ahmad. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai HPP, harga pokok produksi. Modal lah, bahasa awamnya modal. Nah, apa itu HPP, apa kegunaannya, dan bagaimana cara menghitungnya. Insya Allah saya akan membahas tuntas mengenai HPP. HPP adalah harga pokok produksi dari suatu produk yang akan kita jual. Jadi semua pedagang baik itu produksi sendiri ataupun belanja terus kita jual itu wajib tahu HPP-nya. Jangan sampai nanti kita salah menjual. Terus kegunaan HPP itu apa? HPP itu fungsinya adalah untuk bisa menentukan margin yang kita inginkan. Dan pada akhirnya kita tahu harga jualnya berapa ini. Dan banyak kejadian para pedagang yang omsetnya besar tetapi kok duitnya nggak kelihatan, duitnya nggak ada. Karena apa ya? Mungkin karena itu tadi, nggak tahu HPP berapa, nggak tahu margin berapa, sehingga labanya untuk operasional aja nggak cukup. Masih banyak UMKM yang nggak tahu HPP-nya. Misalkan tukang nasi uduk jual satu porsi 5.000. Ketika saya tanya, Bu, berapa sih HPP satu porsi ini? HPP apa sih Bang? HPP itu modal, yang nggak tahu. Ibu nggak pernah ngitung katanya. Nah, cara menghitung HPP, pertama-tama tulis dulu tuh komponen apa aja yang berperan dalam membuat satu produk. Misalkan begini, langsung kita ke contoh produk aja ya. Misalkan kita ambil contoh keripik tempe. Keripik tempe itu komponennya apa aja sih sampai jadi keripik tempe? Pertama tentunya tempe kan, kedua minyak untuk menggoreng, ketiga bumbu, keempat gas untuk memasak, kelima plastik kemasan. Jadi ada 5 komponen. Nah, masing-masing komponen itu dihitung modalnya berapa. Tetapi cara menghitungnya adalah per batch. Per batch itu apa ya? Per adonan gitu. Per adonan itu sekali bikin satu adonan itu berapa modalnya. Jadi kita hitung keseluruhan satu adonan itu. Misalkan tempe satu adonan 2 kilo. Nah, terus minyaknya misalkan 2 kilo juga. Terus gasnya perkiraan aja lah. Untuk menggoreng 2 kilo tempe itu kira-kira habis seperempat. Terus minyaknya berapa, terus apalagi bumbunya berapa, plastiknya berapa, dihitung. Lalu kita jumlah, dapatlah misalkan angka 75.000. Nah, 75.000 ini dapatnya berapa pack si keripik tempe, berapa plastik, berapa bungkus gitu. Misalkan dapat 10, artinya apa? Artinya 75.000 dibagi 10 bungkus. Jadi 7.500 per bungkus. Nah, itu yang dimaksud dengan HPP-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau produknya nasi? Oke, kita ambil contoh nasi uduk ya. Pertama-tama tentukan dulu komponennya dalam satu porsi nasi uduk itu apa aja. Oke, pasti ada nasi di situ kan, terus ada lagi orek tempe, ada lagi bihun, terus mie, terus sambal, terus kerupuk. Ada 6 komponen tuh. Jadi langkah pertama, hitung dulu masing-masing HPP dari tiap-tiap komponen. Misalkan begini, pertama hitung dulu HPP nasinya. Oke, HPP nasi gimana hitungnya? Ya kita tulis aja dulu apa aja nih komponen nasi. Misalkan beras, terus apalagi ya santan. Kalau nasi uduk kan pas santan, terus apalagi gas untuk memasak. Nah, kita misalkan masak nasi 2 liter, terus santan habis 1 butir kelapa misalkan. Ditulis tuh HPP-nya berapa. Misalkan HPP-nya ketemunya 30.000. Oke, 30.000. Nah, 2 liter beras itu nanti kita takar tuh, dapat berapa porsi. Oh, misalkan dapat ini 30 porsi. 2 liter beras dapat 30 porsi. Tadi HPP berapa? HPP-nya 30.000. Jadi berapa HPP per porsi nasi? 30.000 dibagi 30 porsi. Jadi 1.000 perak. Nah, jadi HPP satu porsi nasi uduk itu 1.000. Oke, itu udah ketemu kan HPP nasi. Lanjut kita hitung HPP orek tempe. Nah, orek tempe misalkan kita masak 2 kilo tempe. Terus apalagi di situ ada bumbu kan, bumbunya hitung habis berapa, terus gas hitung habis berapa, dikira-kira aja dah kalau gas mah. Terus apalagi tuh minyak untuk menumis. Taruhlah udah ketemu angka misalkan 40.000. Oke, 40.000 sama seperti nasi tadi. 40.000 itu atau 2 kilo tempe itu dapat berapa porsi? Kita takar tuh. Takar. Oke, satu porsinya itu misalkan 1 sendok makan ya. Taruhlah ketemu 80 sendok makan, 80 porsi.
Artinya apa? Artinya per porsi tempe orek dalam satu porsi nasi uduk itu modalnya adalah 40.000 dibagi 80. Artinya berapa? Artinya cuman 500 perak. Nah, setelah selesai menghitung komponen orek tempe, lanjut menghitung komponen yang lain seperti bihun, mie, terus apa lagi? Sambal, terus kerupuk. Dihitung satu-satu berapa HPP masing-masing porsi. Nah, untuk kerupuk sendiri bagusnya dihitung tuh per porsi itu dikasih berapa orang kalau beli satu porsi nasi uduk. Misalkan satu porsi kerupuknya dapat 10 biji. Nah, ketika kita menggoreng 1 kilo kerupuk mentah, dapatnya misalkan 100 biji. Artinya apa? Artinya 1 kilo kerupuk itu dapat 10 porsi. Kan kita bisa menghitung tuh HPP-nya berapa per porsi kerupuk itu. Nah, setelah selesai semua komponen kita hitung HPP-nya, lalu kita jumlahkan tuh. HPP dari nasi, HPP dari orek, HPP dari bihun, HPP dari mie, HPP dari sambal, HPP dari kerupuk. Kita jumlahkan. Misalkan dapat angka 4.000. Nah, artinya satu porsi nasi uduk itu HPP-nya 4.000. Lalu kita tentukan marginnya berapa yang kita inginkan dalam satu porsi nasi uduk itu. Oke lah, saya mau 3.000 bang, satu porsi marginnya atau laba kotornya. Jadi harga jualnya 4.000 ditambah 3.000, 7.000 kan. Demikianlah cara menghitung HPP dari suatu produk. Teman-teman jangan lupa silakan klik tombol subscribe dan lonceng. Dan jangan lupa share, bagikan ke kerabat, saudara, andai tolan semuanya agar mereka pun mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.